dengan menggunakan Microsoft Excel, dan memang kita hasilkan itu, apa yang telah kita kerjakan, lebih dari sekedar SPSS yang hanya tinggal kita tekan run, kemudian hasilnya keluar, dibandingkan dengan Excel yang kita ikut melatih logika kita juga. Selain itu juga memang bahasa matematika itu juga bahasa universal juga, yang mana perkembangan matematika itu tentunya sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dunia Islam pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 sampai abad ke-12, di mana pada saat itu banyak sarjana-sarjana matematika yang mumpuni, yang ilmunya masih digunakan hingga sekarang. Nah, untuk itu kita sebagai dosen dan mahasiswa sepatutnya kita terus untuk mengembangkan keilmuan agar nantinya ini bisa untuk berguna bagi peradaban manusia. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi oleh Prof. Maman, izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Prof. Maman Jauhari, beliau di sini menyelesaikan S1 dari ITB pada tahun untuk doktorandus tahun 1974 dan S1 di tahun 1973 dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2 dan S3 diraih di Université de Montpellier II, Prancis tahun 1979 untuk doktor dan 1977 untuk magister untuk master. Kemudian karir profesionalnya saat ini pernah menjadi konsultan internasional di The World Bank, kemudian juga di Associate Editor of Journal Bio Farma, kemudian di Research at Genetic Institute. Banyak sekali Prof di sini. Kemudian pengakuan internasional juga profesor di Harvard Business School UTM Twin Program tahun 2010 dan 2013. Dan kemudian karir akademik juga sebagai guru besar di Institut Teknologi Bandung. Beliau telah menerbitkan sebanyak 115 jurnal internasional, 43 proceeding internasional, dan 4 buku internasional. Kemudian 22 jurnal nasional dan 5 buku nasional. Kemudian juga tadi dalam pembicaraan awal kita bahwa buku-buku Prof. Maman juga telah diterjemahkan di 8 negara di Eropa dalam bahasa Rusia, Italia, kemudian Jerman juga. Alhamdulillah sekarang Prof. Maman berkenan hadir untuk memberikan kita, membagikan ilmunya kepada kita. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan dengan hormat Prof. Maman untuk memberikan materi. Kepada Prof. Maman, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas Syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para warek, IIQ, dan rekan-rekan dosen yang berbahagia. Saya sangat bersyukur kehadirat Allah yang telah memungkinkan saya dapat bersilaturahim dengan Ibu Rektor, para dosen, para pejabat IIQ, dan peserta mahasiswa. Ini satu kesempatan yang sangat baik, bersilaturahim sambil bertukar pengalaman, gitu ya.
Eh, ya, memang dalam komunikasi saya dengan Mbak Titan, begitu ya, tentang buku yang saya tulis, yaitu formulasi generik ya bagi ukuran sampel ya, formulasi generik bagi praktisi sains sosial. Itu saya sampaikan bahwa ada kekhawatiran yang sangat mendalam memperhatikan apa yang terjadi di tanah air kita dari Sabang sampai Merauke, ya, khususnya di kalangan kawan-kawan yang bernaung di bawah atap social sciences. Ya. Jadi saya terkejut tatkala mengetahui gitu, bahwa di kalangan teman-teman social sciences ukuran sampel itu kebanyakan ditentukan dengan menggunakan formula Slovin. Ada beberapa yang menggunakan tabel sekali lagi ya, yang menggunakan tabel McKinsey Morgan. Mengapa hal itu membuat saya terkejut? Karena itu Slovin jelas-jelas salah. Ya. Rumus Slovin itu jelas salah. Di buku saya dikemukakan. Kemudian tabel McKinsey Morgan juga membuat si pengguna ya mengalami keterbatasan intelektualnya. Begitu ya. Jadi buku itu alhamdulillah sampai sekarang sudah mungkin sekitar 600 eksemplar dalam waktu tidak sampai 1 tahun ya sudah dibaca begitu. Dan umumnya komentar dari para teman-teman dosen itu ya mereka terkejut. Tatkala di buku itu saya katakan bahwa stop menggunakan Slovin. Ya, malu kita sebagai anak bangsa, malu ya dengan secara tidak langsung itu sudah mempermalukan bangsa ini menggunakan rumus yang entah dari mana tidak keruan gitu ya. Baik, saya ingin menampilkan dulu ya. Nah, izinkan saya menampilkan caption ini ya. Oke. Silakan Prof. Ya. Baik. Ya. Jadi ya. Sebenarnya apa yang ingin kita diskusikan pada pagi ini itu adalah ya bagaimana upaya kita mentransformasikan ide ya menjadi data, setelah jadi data menjadi knowledge. Maksud saya di sini adalah scientific knowledge, bukan general knowledge, tapi scientific knowledge. Nah, kemudian itu saya akan berbicara tentang reason development in statistic for researchers. Tapi sebelumnya saya mohonkan agar supaya kalau ada pertanyaan begitu langsung saja ditanyakan ya, begitu melalui chat begitu
Ya, langsung, jangan menunggu sampai di ujung nanti. Itu proses pembelajaran yang tidak bagus kalau pertanyaan itu disimpan di ujung ya. Nah, jadi tatkala kita hendak membuat research, maksud saya sebenarnya sebelum kita berpikir tentang research, itu kita berpikir tentang sesuatu yang ingin kita rubah. Ya. Jadi mindset kita itu bermula dari kehendak, bukan keinginan, tapi kehendak, ya, untuk melakukan satu perubahan ke arah yang lebih bagus, satu development atau bahkan mungkin satu advancement, ya. Nah, setiap kali kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, maka lantas mindset kita akan mengarahkan kita untuk membuat mind map. Ya. Nah, saya mau melakukan perubahan mendasar yang jauh lebih baik tentang misalkan saja pembelajaran satu subject matter. Nah, dari situ lantas berpikir, dibuatlah mind map-nya. Oh, saya harus melakukan research. Gitu ya. Nah, ide risetnya apa? Keluar ide tentang research. Ya, dikumpulkan ide-ide itu. Kemudian akhirnya dipilih yang mana yang lebih appropriate. Nah, kemudian dari ide itu lantas diimplementasikan. Apakah mau pendekatan kualitatif atau mau pendekatan kuantitatif? Ya, nah, dua-duanya bagus, tapi dua-duanya ada kelemahan dan ada keunggulannya. Ya, nah, riset kualitatif itu bagus, tapi umumnya itu untuk kalangan top expert. Jangan diberikan ke mahasiswa riset kualitatif itu. Jangan. Ya. Sebab nanti hasilnya bisa diperoleh hasilnya, tapi tidak akan sulit sekali untuk mencapai high quality. Ya. Jadi sekali lagi biasanya itu expert dan memerlukan waktu yang lama. Itu riset kualitatif ya. Tentunya di situ ya, errornya ada error dalam riset kualitatif ya. Ada error. Nah, ini sulit sekali diukur errornya. Berbeda dengan riset kuantitatif. Everybody can do it. Even mahasiswa bisa melakukannya. Dan bisa menghasilkan hasil yang bagus. High quality research bisa diperoleh. Ya. Kemudian cepat. Pelaksanaan cepat. Apalagi kalau dikatakan tadi oleh Ibu Rektor 3 bulan ya. Wah, itu kalau riset kualitatif almost impossible bagi saya ya. Tapi riset kuantitatif oke lah ya. Nah, oke. Dan kemudian yang berikutnya pada riset kuantitatif error itu dapat kita manage dengan baik karena betul-betul terukur gitu ya. Nah, jadi dari mulai ide kemudian menjadi data kemudian menjadi scientific knowledge. Jadi ujung-ujungnya adalah scientific knowledge produknya ya. Nah, kadang dari ide kemudian menjadi data. Nah, ini tentunya diperlukan tekniknya, begitu ya. Nah, teknik yang dalam istilah statistik itu disebut teknik sampling, gitu ya. Ada populasi, ada sampel, nah, gitu. Ya.
Nothing to do with persentase. Misalkan saya tadi sudah dikatakan oleh Bu Rektor, ya, oh sampelnya 10% dari populasi. Oh, nothing to do dengan persentase seperti itu. Ya, dalam riset kedokteran, bahkan satu saja sampel sudah cukup. Ya, satu saja, tidak usah banyak-banyak, sudah cukup. Dalam riset kedokteran itu sangat sering saya bekerja di situ, ya. Nah, besarnya sampel, ya, atau besarnya ukuran sampel itu berkaitan dengan behavior dari populasi. Tuh, ya, berkaitan dengan behavior, perilaku populasi. Kalau perilakunya itu similar, dalam istilah populernya homogen, nah itu cukup satu. Sampelnya, ukuran sampelnya satu saja kalau homogen. Ya. Gitu. Nah, kalau heterogen bagaimana? Nah, kalau heterogen itu lihat perilaku distribusinya. Ya, lihat apakah normal, apakah non normal, begitu ya, atau eksponensial, atau H square, macam-macam, ya, macam-macam. Gitu. Itu yang pertama, ya, penentu dari ukuran sampel itu, perilaku populasi. Yang kedua, ya, ukuran sampel itu ditentukan oleh waktu yang tersedia. Yang ketiga, ditentukan oleh dana yang tersedia. Yang keempat, ditentukan oleh, nah ini dia, seberapa besar kita mau mempercayai, gitu ya, error yang akan terjadi. seberapa besar error yang ditoleransi, dan kemudian seberapa besar kita percaya bahwa errornya itu dapat kita tolerir. Ya, betul-betul ini satu persyaratan sosial, bukan persyaratan matematis. Satu persyaratan sosial. Ya, yang persyaratan matematis yang tadi, perilaku distribusinya itu tidak boleh ditawar-tawar, itu mah ya nggak boleh. Yang bisa ditawar-tawar adalah waktu, biaya, dan tingkat kepercayaan. Error, yang ketiga error ya, dan yang keempat tingkat percayaannya. 4 ini yang bisa ditawar-tawar, dikombinasikan. Sehingga nanti akan keluar, oh kalau dananya sekian, waktunya sekian, errornya sekian, probability-nya sekian, maka sampelnya sekian. Gitu ya, gitu. Tinggal dimain-mainkan yang 4 ini, nanti akan keluar N-nya. Ya, itu. Kecuali, nah ini ada kecualian. Ya. Kecuali kalau yang kita lakukan adalah begitu, sampling terhadap representatif. Ya, nah, jadi bukan sampling terhadap seluruh populasi, tapi dari populasi itu ada representatif tertentu, ada poin-poin tertentu yang representatif, begitu ya. Nah biasanya dalam ilmu sosial populasi itu dimaksudkan representatif itu dimaksudkan sebagai expert. Ya. Kecuali kalau kita hendak melakukan penelitian berdasarkan expert judgment. Nah, dalam hal ini ada kesepakatan dari para statistisi ya, bahwa belasan saja expert sudah cukup. Bahkan Bob Hayes dalam bukunya ya,
tentang measuring customer satisfaction itu cukup 12 orang. Ya, ini buku yang harus dibaca nih. Sebentar, saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Bob E. Hayes. Bukunya Measuring Customer Satisfaction. Ini buku klasik. Ya, gitu. Ini harus perpustakaan IKI harus punya nih. Ya, mahasiswa harus baca ini. Gitu ya. Jadi tatkala sampling kita itu terhadap expert, gak perlu banyak-banyak. Nah, tahun 2019 sebelum pemilu itu saya bersama dengan dosen dari Stipan, Direktur Pasar Sarjana Stipan, ya, dia seorang jenderal. kita riset bersama, ya, kemudian menulis bersama dan mempublikasi bersama dan sudah terbit di Amerika, gitu ya. Nah, itu sampelnya hanya berapa kalau tidak salah, tidak sampai 30, ya, karena yang diambil expert, ya, dan itu mendapatkan sambutan yang banyak, ya, dan hangat dari kalangan para ilmuwan politik luar negeri. Di dalam negeri mungkin tidak ada yang baca itu, ya. Jadi ini yang perlu dimiliki, ya. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan pandangan seorang sastrawan, seorang penyair, seorang penulis esai dan filosof Prancis, ya, namanya Ambroise Paul Saint-Jules Valery, atau biasa dipanggil sebagai Paul Valéry, ya. Dia pendiri Universitas Paul Valéry di Prancis. Dan pada tahun 77 saya pernah menjadi tutor di sana. Fakultas Sastra Paul Valéry di Prancis, ya. Tutor di sana dalam bidang apa? Bidang matematika. Ya, matematika tingkat tinggi. Ya, mata kuliahnya persamaan diferensial parsial yang di ITB itu hanya diberikan di jurusan matematika tahun kedua. Di sana mahasiswa Fakultas Sastra diberi materi itu, ya, dan saya sempat menjadi tutor mereka. Nah, Paul Valéry ini mengatakan, ya, dalam bahasa Prancisnya itu, aucune investigation humaine ne se peut appeler vraie science et ne passe pas par démonstration mathématique. Artinya tidak ada satupun penyelidikan manusia yang boleh disebut sains bila tidak melalui pembuktian matematikal. Ini satu warning, ya. Kita berada di mana? Oh, di Perancis itu sudah pada level itu, ya. Jadi tidak heran di Perancis itu calon mahasiswa Fakultas Ilmu Politik diuji matematiknya. Dan kalau tidak lulus ujian matematiknya, tidak akan jadi mahasiswa matematik. Mahasiswa politik tidak akan bisa. Nah, ini orang ini, ya, Paul Valéry ini itu pernah 12 kali dinominasi sebagai peraih Nobel, tapi kurang beruntung dia, ya. Nah, jadi ini Paul Valéry ini adalah sahabat karibnya Hadamard. Hadamard itu sahabat karibnya Einstein, gitu, Albert Einstein. Jadi ya mereka memang orang-orang hebat lah, ya. Nah, begitu. Oleh karena itu saya ingin, ya, melanjutkan nih, ya, kaitan antara pandangan Paul Valéry, ya, begitu, dengan riset kuantitatif di negara kita. Di negara kita terus terang saja, ya,
dosen itu tersekat-sekat oleh fakultasnya, oleh jurusannya. Tuh. Ya. Sekatan ilmu itu hanya ada di level S1. Di level S2 sudah tipis sekatannya. Di level S3 sudah tidak tersekat-sekat lagi. Apapun bidang ilmunya tidak ada sekatan. Tapi di kita masih tersekat. Ya, ya, banyak kawan-kawan dosen. Wah, saya Prof, bidang saya ilmu politik, bagaimana Prof? Ya sudahlah, saya tidak mau melanjutkan diskusi karena sudah menampakkan diri tersekat. Pada level S3 itu sekatan tidak ada. Mengapa? Karena pada level S3 itu kita bicara pada tataran filosofis, bukan pada tataran teknikal. Ya, pada tataran filosofis gitu. Nah, di kita sampai sekarang bahkan antar profesor pun kalau ngobrol itu jarang sekali bicara tentang riset Anda bagaimana? Tidak pernah. Ya, begitu. Nah, ini budaya di kita memang sangat mengkhawatirkan. Budaya riset, budaya pendidikan ya. Saya ingin memulai, coba bayangkan ya, riset kuantitatif dalam bidang ilmu sosial itu dimulai abad ke-8 oleh Al-Khalil. Ya, itu. Dia seorang ahli linguistik dan menggunakan statistik dalam penelitiannya. Orang pertama yang menggunakan statistik dalam penelitiannya bidang sosial itu adalah Al-Khalil, abad ke-8. Pada waktu itu belum ada istilah statistik, belum. Ya. Belum ada istilah-istilah modern sekarang, belum. Hanya dia itu membuat apa yang sekarang itu disebut histogram. Ya. Itu abad ke-8. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Kindi pada abad ke-9. Ya. Oke, ini oke. Ya, ya. Penelitian paling ringan dari segi waktu dan data dan dana ya, bukan data. Dan dana itu modelnya seperti apa? Sedikit saya ibu anak 3 balita sedang membuat jurnal tentang dakwah antar budaya. Mohon pencerahannya ya. Kalau begitu mulailah membaca buku saya ya. Ibu siapa ini? Ibu Siti Muawana. Siti Muawana ya, silakan Bu dibaca dulu buku saya, nanti saya bantu ya. Di situ saya berikan contohnya bagaimana sampai mendapatkan rumus generik untuk menghitung banyaknya data yang harus dikumpulkan ya. Baik. Sudah ada di perpustakaan Bu bukunya. Prof, izin Prof, ada Bu Alfun angkat tangan. Ya, silakan. Silakan Bu Alfun. Bu Alfun. Ya, baik, silakan Bu. Ya, dihidupkan dulu itunya. Masih di mute Bu. Tidak kedengaran Bu. Iya, sebentar, maaf Prof. Ya. Maaf. Ini sebenarnya mungkin nanti di akhir ya, saya sebenarnya tadi kepencet, tapi yang saya ingin tanyakan, saya tertarik sekali dengan pendahuluan yang Prof paparkan tadi bahwa untuk meneliti dalam penelitian manusia itu tidak bisa dikatakan sains jika tidak melalui uji matematikal gitu ya. Nah, ini mungkin saya tanyakan nanti di akhir ya, Prof. Bagaimana ketika saya pribadi mengaitkannya sekarang ada di lembaga IIKI gitu, Prof, yang kebanyakan memang objeknya itu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Al-Quran gitu ya, Prof. Dan kebanyakan memang masih penelitian itu bersifat
kualitatif baik maupun library research gitu, Prof. Nah, kira-kira gimana nih, Prof, untuk membumikan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu sehingga bisa menjadi bisa diteliti melalui kuantitatif gitu, Prof. Mungkin Ya. itu. Baik, terima kasih Bu Alfon. Ya, begini Bu, ini pertanyaan bagus sekali ya. Ya, saya berkiprah sehingga saya berani ambil pensiun dini dari ITB. Ya. Sebelum 60 tahun saya berani, waktu itu sudah guru besar ya, ambil pensiun dari ITB. Karena apa? Karena saya ingin pesantren, ya, ingin pergi ke pesantren di luar, belajar tentang bagaimana membuat ilmu, bukan bagaimana tentang belajar ilmu ya, tapi membuat ilmu. Nah, kesalahan dalam pendidikan kita yaitu adalah subjek mata kuliah itu dipandang sebagai bahan ajar. Subjek mata pelajaran di sekolah oleh guru dipandang sebagai bahan ajar. Ya, sekali lagi subjek mata kuliah dipandang oleh dosen dan pengelola perguruan tinggi sebagai bahan ajar. Itu salah besar. Ya, subjek subjek mata kuliah dan juga subjek mata pelajaran itu adalah subjek untuk diproduksi, bukan untuk diajarkan. Matematik itu adalah subjek untuk diproduksi. Manajemen subjek untuk diproduksi. Sejarah subjek untuk diproduksi, bukan untuk diajarkan. Ya, tidak terlalu penting belajar itu. Yang paling penting adalah memproduksi ilmu. Ya, ini yang harus, paradigma ini harus dirubah, Ya, sebab telah mengakibatkan ya sukarnya bagi orang Indonesia untuk tampil di dunia internasional sebagai tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan. Silakan disebutkan saja. Sekarangnya silakan. Siapa tokoh Indonesia? Terlebih-lebih lagi siapa tokoh muslimin Indonesia yang tampil di dunia? Silakan. Itu adalah akibat dari kesalahan sistem pendidikan kita yang memandang bahan pelajaran itu atau subjek pelajaran itu adalah sebagai bahan ajar. Subjek mata kuliah sebagai bahan ajar. Harus dirubah. Saya selama pesantren itu ya itu tidak pernah saya belajar matematik. Tapi saya belajar atau diajari bagaimana membuat matematik. Ya, nah itu paradigmanya. Jadi kemudian setelah itu, ya, apa yang saya lakukan itu hanyalah merupakan implementasi keinginan saya mengagungkan Allah. Ya, dalam Quran 7 kali Allah, saya memandang Allah itu sebagai Maha Guru. Ya, saya belajar langsung dari Allah. Ya, ada 3 hal yang Allah tekankan untuk penajaman intelektual. 1, tajamkan akal. Satu, tajamkan pikiran. Itu Ali Imran 13. Kedua, tajamkan mata hati. Al-Baqarah 269. Ketiga, tajamkan akal. Al-Jasiyah 13. Ini ya. Nih. Ini adalah ajaran Maha Guru kita. Ajaran Allah nih. 3. Pikiran, mata hati, akal. Begitu urutannya ya. Pikiran dulu, kemudian mata hati, kemudian akal. Nah, saya ada kurikulumnya. Ini untuk apa? Untuk lihat antara lain ya. Lihat. Sampai 7 kali Allah di dalam Al-Quran
mengatakan innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Gitu ya. Ya kalau Allah maha cepat, kita harus cepat dong perhitungannya ya. Yang dimaksud perhitungan di situ bukan perhitungan matematikal saja, tapi yang lebih luas lagi adalah perhitungan dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, setiap orang kapan saja di mana saja ya dalam langkah-langkah hidupnya itu selalu mengambil keputusan. Begitu. Apakah belok kiri, belok kanan, lurus, selalu ambil keputusan dan itu harus cepat. Nah, coba implementasikan itu. Ajaran Maha Guru kita bagaimana mengimplementasikan innallaha syari'ul hisab di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya sarankan sekali lagi ya. Kalau mau pendekatan kuantitatif, mau tidak mau akan berhadapan dengan matematik. Mau tidak mau itu. Ya. Tapi kalau kualitatif, ya memang begitu. Ya, memang begitu. Lama, sukar, dan belum tentu orang lain ngerti. Sulit sekali diterima oleh orang. Sulit. Lain halnya dengan kuantitatif. Semua orang di seluruh dunia mengerti. Oh ini min-nya sekian. Oh ini standar deviasi sekian. Semuanya paham. Ya. Jadi mari kita lanjutkan nanti ya, Bu ya. Ibu siapa tadi tuh? Ibu Alfon ya. Ya. Mari kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga ini. Prof, izin Prof. Ada yang bertanya lagi. Oh ada lagi. Silakan. Silakan Bu Reksi. Beliau sedang S3 juga ini, Pak. Oh ya, Prof. Bu Reksi, Ya. silakan. Mungkin sekalian buat disertasi beliau. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Izin bertanya. Menarik sekali apa yang Prof sampaikan tadi di awal. Saya menyimak juga terkait rumus Lovin ya. Ini mencerahkan kita semua, terutama nanti buat mahasiswa kita juga di IIKI Jakarta ini terkait dengan rumus statistik tadi ya Prof ya. Ini yang saya penasaran, tadi dinyatakan bahwasannya rumus Lovin itu sudah tidak relevan ya Prof ya. Ya, tapi di banyak buku masih kita bisa temukan ya, misalnya rumus Lovin ataupun tabel-tabel apa teknik sampling juga ya Prof ya. Tapi yang ingin kita tanyakan rasionalitas kenapa rumus Lovin ini tidak masuk ataupun masuk ke dalam kategori harus kita tinggalkan ataupun tidak kita pakai. Nah, yang bagus itu apa ya, Prof? Ini mencerahkan untuk mahasiswi kita ataupun mahasiswa yang di IIKI Jakarta kemarin kita juga baru menyelesaikan sidang skripsi untuk di semua fakultas. Nah, masih ya, khususnya di prodi kita masih menggunakan rumus Lovin. Ada juga yang kita arahkan misalnya tabel Ishak ya ataupun rumus-rumus yang lain. Nah, kita ingin rasionalitasnya kenapa misalnya rumus Lovin ini sudah kita tidak pakai lagi misalnya seperti Suharsini ya yang sering kita berdebatkan karena rasionalitasnya tidak dapat ya seperti itu ya Prof. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Prof sendiri. Kalau baca buku kita belum dapat ya, belum lihat di perpus. Saya ingin langsung dari narasumber sendiri yang menulis buku tersebut. Itu saja sih Prof. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Terima kasih. Ya, ini. Ya. Di IIKI ada jurusan ilmu hadis tidak? IAT Prof adanya. IAT Prof ya. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Di mana? Di IAT Prof, mungkin ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oh, IAT. Iya. Oh, di mana itu? Itu prodi kita Prof, salah satu prodi kita. Asik. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Ya. Bagus. Nah, ya, Prof. Saya dulu memang saya bukan alumni ilmu hadis, tapi saya pernah belajar gitu ya sedikit sekali ilmu hadis. Nah, pembelajaran apa yang saya peroleh ilmu hadis yaitu bahwa ilmu hadis itu tumpuan utamanya adalah sanad, betul? Ya, betul Prof. Sanad, ya. Jadi
ya saya awam, tapi saya tahu persis bahwa hadis itu baru dikatakan sahih ya kalau sanadnya begini gitu ya. Ya. Kalau tidak begitu maka tidak sahih. Lantas ternyata sanadnya itu memang tidak begitu tapi begini. Itu hadis dhaif. Atau itu hadis maudhu ya. Gitulah ya. Nah, sama di dalam riset juga. Bahkan riset itu meniru ya. Ini harus menjadi catatan di IKI ya. Bahwa tatkala riset itu kualitas riset ditentukan oleh sanad. Yang namanya sanad itu adalah referensi dan bukan daftar pustaka. Tolong ya, Ibu Rizkan tadi, Ibu Reksi. Ibu Reksi, ya, tolong Ibu Reksi dan kawan-kawan semuanya, begitu ya. Mulai sekarang stop menggunakan istilah daftar pustaka, ya, pada akhir karya ilmiah. Itu tidak betul. Ya. Ganti dengan daftar rujukan. Daftar pustaka itu adalah daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Daftar dokumen yang dibaca dan atau dirujuk. Kalau daftar rujukan apa? Daftar rujukan adalah daftar dokumen ilmiah yang dirujuk. Dirujuk artinya apa? Dirujuk artinya dijadikan patokan dimulainya bekerja menulis. Begitu ya. Nah, stop menggunakan istilah daftar pustaka. Keliru dan mengelirukan. Dalam bahasa Inggris itu adalah bibliografi. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, nah, sehubungan dengan ilmu hadis tadi, maka rumus Lovin itu sanadnya amburadul. Ya, sanadnya amburadul. Jadi bagaimana mau percaya orang? Ya. Sekali lagi, mengapa kalau dunia internasional akan menertawakan si peneliti yang masih menggunakan rumus Lovin? Ya. Kemudian kalau ada peneliti yang menggunakan rumus, tabel sebenarnya bukan rumus ya, Krejci Morgan, maka itu lebih baik dari Slovin. Akan tetapi tabel Krejci Morgan ya di dalam buku saya yang ini ya itu tabel Krejci Morgan membuat keterbatasan gerakan intelektual kita. Ya. Jadi aktivitas intelektual kita menjadi terhambat karena tabel itu. Ya, silakan dilihat kembali di layar ya bahwa yang ketiga ya itu aktivis riset kuantitatif bidang sosial. Yang ketiga adalah Ali Ibnu Adlan. Itu abad ke-13. Bidangnya kriptologi, melanjutkan karyanya Al-Kindi. Di barat baru pada abad ke-17. Dunia muslim sudah 9 abad sebelumnya. Barat baru abad ke-17. Ya, di Inggris yaitu pionirnya adalah John Grown. Dan pada saat itu belum ada juga nama statistik. Yang ada adalah political arithmetics. Ya, dia adalah orang sosial, bukan orang statistik. Bukan orang matematik. Kemudian pada abad dari John Grown itulah berkembang di barat sampai sekarang ya berkembang gitu
Ya, nah mulailah ada William Playfair abad ke-18. Ya, ini yang memulai menggunakan grafik ya dalam risetnya. Jadi angka-angka statistik dia buat jadi grafik. Kemudian Gosset abad ke-19. Ini Gosset ini adalah orang yang menciptakan uji T. Ya. Dan dia bukan orang statistik. Dia adalah orang biologi. Dan menciptakan uji T untuk kepentingan industri bir. Ya, di London. Nah, kemudian dilanjutkan lagi masih pada abad 19 oleh Florence Nightingale. Dia nih seorang perawat. Ya. Jadi sebenarnya bukan ilmu statistik yang berkontribusi kepada ilmu sosial, tapi ilmu sosial yang berkontribusi kepada statistik. Jadi aneh kalau di Indonesia justru bidang ilmu-ilmu sosial tidak mengenal statistik. Aneh. Ya, ini sesuatu yang betul-betul keliru. Nah, baru pada abad ke-20 statistik itu menjadi sangat formal karena berdasarkan matematik. Dan itu pionirnya adalah Karl Pearson dan Yule. Di Inggris semuanya. Ya. Dan sampai sekarang statistik menjelma menjadi sesuatu yang kental berlandaskan matematik. Namun demikian, saya masih banyak belajar dari orang-orang ilmu sosial, ya, tentang bagaimana mereka membuat rumus matematik. Nah, di kita malah aneh. Lantas ada di ilmu-ilmu sosial, lantas ada yang disebut mata kuliah metode penelitian. Betul? Aneh itu. Ya. Yang harus diajarkan itu bukan metode penelitian, tapi budaya penelitian yang diajarkan. Metode penelitian itu ditularkan dari senior ke junior. Ya. Jadi seniornya melakukan penelitian dengan intensif, pengalaman ini ditularkan. Nah, setelah saya cek, ternyata banyak pengajar metode penelitian, ya, tidak ada hasil penelitiannya. Jadi aneh, orang mengajar sesuatu bidang, tapi bukan ahlinya. Wah, kata Nabi itu tunggu saja kehancurannya ya. Kalau tidak diberikan kepada orang bukan ahlinya. Ini betul-betul kalau kita berpegang kepada Quran Sunnah itu transparan semuanya. Ya, nah, oke, ini ada yang bertanya lagi. Bagaimana ketika mengukurnya sampel akan tetapi hasil data tersebut terjadi error? Hal apa saja yang harus peneliti perbaiki ketika data tersebut banyak yang error? Tidak valid. Apakah menyebar ulang kuesioner atau menambah jumlah populasi yang ada? Waduh, ini artinya datanya yang error ya. Data yang error itu biasa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan error itu tidak betul itu desain samplingnya. Ya. Samplingnya harus didesain dengan benar dan dilaksanakan dengan baik. Maka kalaupun ada data error itu tidak akan banyak. Ya. Berapa banyak data yang error yang ditolerir? Ya, ada ukurannya, gitu ya. Nah, itu yang paling baik adalah ada error itu tidak lebih 3 dari 1000. Ya.
Ya, ada perhitungannya. Tidak boleh lebih dari 3 di antara 1000. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada error itu dibuang. Ya, kalau tahu itu error ya buang. Tapi kalau itu outlier jangan dibuang. Tapi dipisahkan. Jangan harus dianalisis tersendiri ya, begitu. Nah, oke. Yuk. Kita mulai masuk ya sekarang. Ya. Penelitian yang bermutu itu ada ukurannya. Ya. Ada ukurannya seperti halnya juga jurnal Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, yang bermutu itu yang bagaimana? Nah, bermutu menurut siapa? Nah, jangan lupa, tatkala kita bicara sains itu bersifat universal. Nah, universalitasnya ini menuntut bahwa evaluasi tentang mutu sebuah penelitian itu didasarkan kepada publikasi hasil penelitian itu di jurnal internasional. Konsekuensinya begitu. Ya. Apakah riset kita bermutu? Tulis hasilnya, tampilkan di jurnal internasional. Itu adalah yang paling objektif. Gitu. Nah, oke, saya ingin mengulang kembali ya. Ini sekadar, mungkin sudah banyak yang membaca buku saya ini ya. Jadi saya ingin mengulang, yang belum membaca itu silakan berhubungan dengan Mbak Titan lah ya. Oke, sekarang tatkala kita melakukan riset kuantitatif, ya. Maka dalam benak kita ada skenario. Nah, kalau dulu skenarionya adalah statistik. Zaman dulu ya. Malah kebanyakan juga statistik deskriptif. Itu sekitar sampai dengan tahun 70-an itu masih begitu. Ya, begitu masuk era internet mulai berubah. Begitu masuk big data, perubahannya betul-betul sangat drastis. Jadi kalau saya membaca buku-buku metode penelitian ya, yang terbit di Indonesia, itu adalah paradigma zaman dulu. Ya. Nah, paradigma zaman sekarang itu orang sudah mulai bicara dalam metode penelitian kuantitatif ya. Orang sudah bicara tentang bukan hanya statistik, tentang data science, data engineering, machine learning, artificial intelligence. 4 itu harus dibiasakan. Mahasiswa harus dibiasakan. Apa sih itu big data? Kalian coba pelajari apa itu big data. Gak usah ada mata kuliahnya. Apa itu data science? Apa itu machine learning? Apa itu artificial intelligence? Nah, kita katakan saja di IIKI itu bilang-bilang apa saja yang bisa digarap di situ ya. Untuk mempermudah membangun mindset ya. Ini saya tampilkan karya dari mana ya? Oke, saya perkecil dulu. Ya. Mudah-mudahan tampak ya. Mas Sarnaat, tampak gak? Ya, Prof, terlihat, Prof. Kelihatan, Prof. Ya. Nah, ini mind map untuk kita renungkan ya. Kalau kita melakukan riset kuantitatif.
mind map modern ya. Bukan mind map yang ada di buku-buku metode penelitian, bukan. Mind map modern. Ya. Tuh. Jadi di sini mulainya. Pertanyaannya selalu di sini. Are you making decision? Nah, ini awal mulanya dari sini. Jadi dalam riset kuantitatif itu, apakah dengan data itu kita membuat keputusan tidak? Atau dalam istilah statistik zaman dulu, apakah kita akan membuat uji hipotesis tidak? Ya, gitu. Nah, karena itu saya mulai tadi dengan innallaha syari'ul hisab. Ya, menguji hipotesis tidak. Kalau tidak, nah di sini jalannya. Maka yang Anda perlukan adalah data analytics. Itu yang diperlukan. Ya. Jadi kalau begitu, maka yang diperlukan adalah eksplorasi. Nah, ya, nih. Di sini kita terlepas dari apakah kita membuat atau tidak membuat decision. Ya. Nih, ini. Begitu kita tidak akan menguji hipotesis, maka kita berada dalam skop data analytics. Oke. Kalau misalkan ya kita akan menguji hipotesis, maka pertanyaan berikutnya itu seberapa sering? Kalau tidak sering, ya, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah ada uncertainty? Kalau tidak, ke sini lagi. Jadi tidak ada probability di sini ya. Tidak ada probability. Tuh, ke sini lagi. Kalau ada probability, artinya, oh saya mau keputusan saya itu benar dengan tingkat kepercayaan katakan 95%. Nah, dalam hal itu, maka pertanyaannya, apakah keputusan itu penting atau tidak? Kalau tidak penting, lari lagi ke sini. Kalau penting, nah barulah masuk ke statistik. Ya, ya, statistik ke mana? Statistik inferensi, gitu ya. Nah, kalau ternyata sangat sering, ya, sangat sering kita mengambil keputusan, maka tentunya berdasarkan data ya, maka yang kita perlukan adalah machine learning. Ya, kita belum masuk kepada artificial intelligence ya. Di sini kita tidak berbicara tentang uncertainty. Ya, mengapa? Karena demikian banyaknya pengambilan keputusan yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, maka di sini sampling sudah tidak perlu lagi. Dalam era big data, data itu terdiri dari dua jenis. Ya. Jenis pertama adalah data yang berasal dari sampling, dan jenis yang kedua adalah data hasil generasi alam yang dikembangkan oleh alam setiap saat. Kita tinggal terima saja data itu, ya. Misalkan data yang ada di internet, ya, itu kita tidak melakukan sampling. Jadi silahkan dilihat yang mana ini. Ya. Nah, buku saya yang ini, ya, buku saya ini berbicara tentang ini, ya, berbicara tentang ini, gitu, ya, tentang statistik ini. Oke. Nah, ya, ada pertanyaan? Oke. Prof, izin ada yang mau tanya Prof. Pak Karnadi, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa nih. Saya juga sempat mengajar mata kuliah statistik di kampus yang lain. Ya, memang manakala kita membahas mengenai kuantitas dan kualitas riset itu atau jenisnya, jadi ini Pak Maman ini termasuk mohon maaf peneliti di bidang kuantitatif ya.
kalau dibahas mengenai kualitatif, jadi nggak sinkron gitu ya. Kebetulan saya pernah melakukan riset pada sifatnya yang jenisnya kualitatif ini. Pasti Pak Maman kurang berkenan gitu ya. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Ini yang saya mau tanyakan adalah mengenai teorinya Slavin ini ya. Ya, Slavin ini kan yang saya tahu kan tahun 60 ini beliau ini buat apa namanya? Buat rumus ini ya. Jadi memang rumus ini atau kemudian ini untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi yang memang tidak diketahui secara pasti. Ya, pasti Prof. Maman nggak setuju dengan apa namanya yang disebut dengan sampling errornya yang kok tiba-tiba muncul seperti itu. Pertanyaan saya ada nggak untuk pertanyaan ini memang lanjutan dari yang disampaikan Ibu Resti. Ya. Kebetulan saya juga di samping mengajar di IKI juga saya kebetulan di Pusdatin mengenai data. Apa kira-kira yang untuk ya selain Slavin lah gitu, Prof yang bisa Prof kan orang berkenan ya. Dan saya tahu di Slavin ini banyak kelemahan juga seperti katakanlah margin of error-nya itu di input dalam formula. Padahal parameter sampel kan masih unknown gitu ya kan. Begitu besar tapi udah dimasukkan ke margin of error-nya ini. Mungkin Prof yang ini nggak setuju. Apa selain Slavin yang bisa dipakai, Prof? Yang bisa terus yang kedua, ada nggak aplikasinya? Dulu saya sempat pelajari namanya EV Info. Kan kita kata ada Stata, ada SPG, ada namanya Minitab. Ada nggak aplikasi yang bisa kita pakai gitu untuk mengenai data yang begitu besar seperti ini? Demikian, Prof. Oke, dari siapa nih? Pak Karnadi. Pak Karnadi ya. Sebelumnya saya jawab dulu ini dari Pak Marjuni. Ya. Pak Marjuni ya, yang menanyakan berapakah harga buku. Ya. Itu silahkan berhubungan dengan Ibu Titan ya. Ya, Mbak Titan. Nah, Pak Karnadi ya. Iya, Pak. Begini, Pak. Begini. Setiap kegiatan riset, pengembangan, begitu atau riset apa saja, itu bermula dari konsep kualitatif. Oh, saya ingin anu. Itu semuanya kualitatif, keinginan itu. Nah, kemudian ada orang yang terus saja berada pada jalur kualitatif, artinya betul-betul mengandalkan deduktif proses. Ya, yang namanya riset kualitatif itu deduktif proses. Itulah mengapa menjadi sukar untuk pemula. Mengapa menjadi sukar untuk yang belum berpengalaman, ya, dan mengapa itu menjadi domainnya para ahli, karena berpikir deduktifnya sudah terasah. Yang kuantitatif itu, wah, saya mau mengkuantitatifkan konsep kualitatif, ya. Disinilah letak kelemahan para ilmuwan Indonesia. Ya, tidak mampu atau kurang sekali kemampuannya dalam membuat sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif. Akibatnya apa? Akibatnya mengekor kepada ilmuwan Barat. Saya tidak suka menjadi follower siapapun. Ya. Saya hanya menjadi follower Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Akibatnya itu, coba misalkan saja ya konsep tentang kepemimpinan. So, saya ingin menantang, ada nggak ilmuwan Indonesia yang mengkuantitatifkan konsep ini? Ya. Mengapa orang Barat yang mengkuantitatifkan gitu, konsep itu, sehingga ilmu
tentang social network analysis berkembang di sana. Dan orang kita pakai saja. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya begitu ada rumus Slovin, wah ini enak nih, makanya tanpa ingin tahu dari mana datangnya, pokoknya itu ada tertulis di bukunya, taruh yang mana, taruh yang bagus, ya buku bagus, pakai saja. Padahal sekali lagi sanadnya itu yang tidak betul. Ya. Bukan rumusnya, tapi sanadnya itu yang tidak betul. Dan kemudian saya tunjukkan di buku saya kesalahannya ada di mana. Ya. Jadi ini satu disitulah enaknya ya. Ketika kita bicara tentang kebenaran ilmiah, maka yang kita adukan adalah berbagai argumentasi saintifik, dan itu kuantitatif. Semua orang bisa menilai mana yang betul dan mana yang tidak betul. Ya, jadi kalau ingin mengetahui, oleh karena itu di buku saya ini judulnya adalah ukuran sampel, formulasi generik. Maksudnya cukup rumus itu saja dipakai. Tinggal rubah sesuai dengan keperluan. Jadi silakan dibaca dulu ini, ya. Nanti kita diskusikan isinya. Gitu Pak siapa tadi Pak Kardani ya? Iya, Pak Karnadi. Pak Rob, kalau Slovin kan cocoknya untuk presentasi kan masih boleh kan? Kecuali untuk korelasi gitu kan? Tidak. Kalau belum baca buku saya, ya nanti akan tidak akan ketemu perdebatan ini. Baca ya. Iya, jadi ya Pak Karnadi, ya sekali lagi ini kita berbicara tentang sanad, ya, tentang sanad, tentang referensi, gitu. Saya belum berbicara tentang your thinking process dan my thinking process, belum. Baru bicara tentang sanad saja. Kalau sanadnya sudah tidak berkualitas, saya tidak akan percaya. Begitu. Kalau sanadnya sudah berkualitas, baru kita bicara tentang ini ada perbedaan pemikiran nih, ya. Baru kita bicara, ya kita tampilkan masing-masing rumus. Gitu, ya. Jadi itulah yang membuat saya memang menjadi prihatin ya di negara ini. Prihatin sampai-sampai ya ampun, sekarang dunia pendidikan tinggi di obrak-abrik ya. Jadi tampaknya siapa saja bisa jadi guru besar. Ya, tampaknya begitu. Aneh. Ya karena begitulah, orang mengejar bukan mengejar kualitas. Oke ya, ada lagi silakan. Sampai pukul berapa ini Mas Faat? Kita sampai pukul 12, Prof. Ya, jadi kalau begitu, kalau ada yang ingin diskusi lanjut, nanti ya Mas Faat saja yang buat acaranya ya. Ya. Jadi silakan dilihat. Itu Slovin itu baru boleh digunakan dalam kondisi yang amat sangat spesial dan itu sulit diperoleh. Ya. Jangan lupa pada tahun 60 itu ilmu komputer belum berkembang, software engineering belum berkembang, ya, komputasi belum berkembang, begitu, ya. Jadi tatkala ada orang membuat rumus seperti itu, itu cukup dengan kalkulator tukang sayur saja, rumus Slovin itu bisa digunakan, ya. Wah, ini kan bagi orang-orang awam begitu, aduh ini bagus sekali ini.
Itu untuk orang awam. Kita dari perguruan tinggi, nggak boleh begitu. Ya, itu ya. Nah, sekarang sudah canggih, janganlah ya. Tapi itu bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah sanadnya tidak bagus. Ya, gitu. Oke. Mohon maaf ini persen. Oke. Ya, baik. Jadi sekali lagi silakan dibaca dulu buku saya ya. Itu bandingkan dengan buku-buku yang lain, silakan begitu ya. Dan sekali lagi buku saya berikutnya adalah tentang bagaimana kalau sudah data itu sudah terkumpul ya, kemudian sebelum diolah, kita harus yakin bahwa data itu bersih. Ya, sama seperti tatkala saya dulu waktu di pesantren memasak nasi. Sebelum beras itu ditanak, beras itu dicuci, dibersihkan dulu. Baru gunakan analisis statistik. Nah, membersihkan data itu adalah diyakini merupakan beban ya, seluruh proses analisis statistik itu sebesar kira-kira 80%. Bukan kata saya ini kata para ahli statistik ya. 80% itu ya beban pekerjaan ada pada pembersihan data. Nah, itu buku yang kedua setelah ini. Membersihkan data. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari anomali dan juga dari outlier. Data anomali itu yaitu data yang seharusnya X kok tertulis Y. Nah, itu data anomali ya. Jadi kesalahan pencatatan gitu ya. Ya, missing data itu masuk anomali di situ. Membersihkan outlier lain lagi. Nah, kalau anomali itu begitu ditemukan dibuang atau disubstitusi ya dengan melakukan estimasi. Tapi kalau anomali itu jangan pernah dibuang. Kalau outlier tidak boleh dibuang, akan tetapi dipisahkan, ya, dipisahkan untuk dianalisis tersendiri. Nah, yang besarnya itu kita analisis ya. Nah, selanjutnya, jangan lupa, tatkala kita melakukan riset kuantitatif, ya, begitu. Pada akhirnya, di ujung-ujungnya, itu kembali lagi kepada kualitatif problem. Begitu. Jadi pendekatan riset kuantitatif itu hanyalah satu bridge, satu jembatan, ya, bermula dari ide kualitatif, berujung juga pada ide atau pada decision atau pada policy lah lebih tepat, kualitatif. Ya, nah di antara dua kutub ini itu ada yang pakai tetap kualitatif, ada yang pakai kuantitatif. Ya, contoh yang paling bagus kalau ingin melakukan riset kualitatif itu adalah apa yang dilakukan Win Sargent. Nah, itu contoh yang familiar untuk dunia saintifik di Indonesia. Itu pendekatan riset kualitatif yang bagus. Contoh yang paling bagus menurut saya. Di antara yang paling bagus adalah apa yang dilakukan Win Sargent. Ada yang tahu siapa Win Sargent? Ya. Win Sargent itu adalah antropolog dan juga wartawan Amerika yang datang ke Indonesia
pada awal tahun 1970. Kemudian melakukan penelitian tentang suku Dani di Lembah Balim, Irian. Ya, dia melakukan riset di situ. Terjun langsung, hidup bersama suku Dani di sana. Bahkan dalam rangka memuluskan proses risetnya, ya, Win Sargent ada di buku saya nih. Ya, Win Sargent itu sampai nikah dengan Obah Horok, ya, kepala suku Dani di Balim itu. Begitu dedikasi dia terhadap risetnya. Prof, sebenarnya Ya. Prof, Ya, itu Win Sargent sempat tidur bareng nggak dengan Obah Horok? bagaimana? Sempat tidur bareng nggak dengan Obah Horok? Sempat apa? Sempat serumah dengan Obah Horok? Ya, mereka kawin, menikah. Katanya dengannya cuma sekedar simbol aja, nggak menikah secara suami istri resmi gitu. Ya, terlepas oleh karena itu saya tidak mengatakan dia serumah atau bagaimana, tapi dia menikah. Iya menikah, tapi cuma simbol aja. Terserah. Tapi sampai dia mau begitu demi risetnya. Ayo, maka dari berani begitu untuk riset kualitatifnya. Ya. Oleh karena itu, mengapa dia pulang ke Amerika, kemudian nulis buku dan menjadi best seller, gitu ya. Nah, saya punya kawan karib, ya di IPB, mungkin Pak Kardani, kenal tidak Profesor Sayogyo? Kenal Pak Kardani? Iya Prof. Kenal Profesor Sayogyo di IPB? Yang menulis buku desa ya? Oh, berarti tidak kenal. Ya, kenal, maaf. Beliau adalah almarhum ya. Beliau adalah seorang sosiolog kesohor ya yang dimiliki Indonesia di IPB. Itu kawan diskusi saya. Beliau suka riset kualitatif, saya tidak hanya riset kuantitatif. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk riset kualitatif, gitu. Ya, gitu. Saya masih muda, jauh usia aja dengan saya. Nah, tapi kita sama-sama di Departemen Energi Jakarta dalam menyusun kebijakan energi pedesaan. Nah, kami berdebat, ya, Ya. Menurut beliau, berikan waktu kepada saya 6 bulan. Saya akan hidup bersama rakyat desa dan kemudian akan keluar kebijakan. 6 bulan ya. Kata saya, berikan saya 2 minggu. Saya akan survei, melakukan riset dan kemudian dalam waktu 1 bulan saya berikan kebijakan. Ayo, yang mana? Pemerintah mengambil yang saya punya. Ya, jadi, nah, begini ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Perdebatan tentang riset kualitatif, kuantitatif itu tidak akan ada habis-habisnya karena memang dua-duanya jalan yang ditempuh. Akan tetapi letaknya bukan di situ. Letaknya adalah apakah riset kita itu betul-betul riset yang signifikan atau tidak. Ya, ini ya. Nah, signifikansi riset kita itu hanya ada pada publikasi jurnal internasional. Begitu. Ya. Oleh karena itu mengapa kalau ada dosen yang mengajar mata kuliah metode penelitian, selalu saya cari di internet mana karya penelitian itu. Ya.
Sedikit penyimpang ya. Saya mendapatkan berita dari dosen sebuah perguruan tinggi di Bandung. Ya, di perguruan tinggi itu diberikan satu mata kuliah pilihan paralel karena memang mata kuliah top dan banyak sekali peminatnya, dan kemudian dibuatlah kelas paralel. Nah, ada beberapa kelas A, B, C, D. Ya. Tapi mengapa di kelas C, D kosong, di kelas A penuh? Ya, itu. Kami pun semula heran. Mengapa di A penuh, di C dan D kosong? Begitu ya. Ternyata peserta kelas C dan kelas D itu masuk ke kelas A. Kemudian kata si teman dosen ini, saya coba bertanya kepada mahasiswa, apa yang terjadi? Ternyata mahasiswa sekarang itu memang pandai, jauh lebih pandai daripada mahasiswa zaman saya. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu sebelum ikut kelas paralel, dilihat tuh di internet profil dosennya. Ya, begitu. Ya, ternyata profil dosen A itu publikasinya banyak. Sementara profil dosen C dan D tidak ada. Akhirnya masuklah ke situ. Jadi hati-hati ya teman-teman dosen, hati-hati di profil kita itu diawasi oleh mahasiswa kita. Ya. Jadi kembali kepada sampling, kepada tadi ya, kepada proses mentransformasikan ide kualitatif kita menjadi data, itu ada sampling. Kemudian proses mentransformasikan data menjadi porsi, itu adalah analisis statistik. Tatkala sampling harus benar dan baik, tatkala analisis statistik ya itu juga harus baik. Tidak ada yang benar, tidak ada statistik yang benar. Ya, all models are wrong, but some are useful. Ya, jadi kembali lagi ya, perhatikan baik-baik. Ya, tatkala menggunakan rumus, bayangkan saja kalau Anda didebat oleh mahasiswa, Bapak apa dasarnya menggunakan Slovin? Ya, menurut Pak Maman itu nggak benar. Hati-hati tuh nanti menjawabnya bagaimana ya. Silakan buktikan secara matematis bahwa Slovin itu benar. Ya, nanti semua orang akan tahu. Crazy Morgan sekali lagi, tabel itu membuat intelektual kita terbatas. Ya, jadi intellectual adventure kita itu dibatasi dengan Crazy Morgan. Ya. Nah. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita patuh kepada ajaran Rasul. Jangan memberikan sesuatu tugas kepada orang bukan ahlinya. Ya. Masih ada pertanyaan tidak gitu? Jadi silakan Bapak Ibu atau dari mahasiswa yang bertanya. Jadi pada bab 6 di buku saya, ya, bab 6 di buku saya itu saya ulas ya tentang formula generik itu. Bagaimana, dari mana formula generik itu turun. Jadi saya tidak mencuplik. Ya, tidak mencuplik. Ya, gitu. Tapi saya menurunkan. Itu pada bab 6. Kemudian di buku ini juga saya kemukakan bagaimana kita bisa membuat
tabel statistik sendiri. Ya. Nah, mengapa saya berikan cara membuat tabel statistik sendiri? Sebab tabel statistik yang ada di literatur itu terbatas biasanya sampai dengan 2 angka di belakang koma. Biasanya ya, begitu. Nah, ya, dari Ibu Eli. Baik, berminat beli buku ya. Jadi, tabel-tabel yang tersedia di dalam literatur itu biasanya ya ditampilkan dalam bentuk-bentuk angka dan terbatas sampai 2 angka di belakang koma. Sedangkan dalam praktek, terlebih-lebih lagi di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu farmasi yang menuntut tabel yang sangat jelimet begitu, itu kadang-kadang 2 angka di belakang koma itu tidak mencukupi. Ya. Oleh karena itu saya berikan caranya membuat. Mau sampai berapa angka di belakang koma terserah. Saya persilahkan kepada pembaca. Ya. Atau bahkan saya tidak perlu lah ada angka desimal, bagus silahkan. Bagaimana cara membuatnya? Ya. Nah, cukup dengan Excel saja. Nah, cukup. Begitu. Jadi ya daripada menggunakan software yang mahal, canggih begitu ya. Ya dengan Excel sudah bisa, mengapa pergi ke yang lain begitu. Ya. Ini bahkan syaratnya untuk pamong desa nih. Pamong desa ya, begitu. Saya latihkan cukup dengan Excel saja. Menghitung rata-rata beginilah caranya. Ya. Menghitung standar deviasinya begini, gitu. Menghitung mediannya begini, gitu ya. Cukup dengan itu saja. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman yang ada di daerah juga menularkan kepada pamong desa. Mereka perlu kita berdayakan, ya, perlu kita latih, gitu. Ya. Jadi demikian. Kalau ingin lebih lanjut membongkar ini, ya, begitu kita bisa adakan lain kali. Ya. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ya, bahwa pada zaman sekarang ini, di mana ya keberadaan data itu bahkan tidak memerlukan sampling, ya. Jadi peran statistik sebagian sudah diambil alih oleh data science dan sebagian diambil alih oleh machine learning. Ya. Nah, di dalam machine learning itu yang kita perlukan adalah tren. Antara lain ya, yang utama itu adalah tren. Kalau di dalam statistik memang analisis inferensial, menaksir dan menguji hipotesis. Artinya menguji kesahihan statement kualitatif, itulah uji hipotesis. Ya, menguji kesahihan. Gitu. Ya. Dulu ada istilah statistik deskriptif. Tapi itu tidak menggambarkan apa yang ada di dalam data. Ya, tidak menggambarkan informasi yang ada di dalam data. Oleh karena itu istilah statistik deskriptif pelan-pelan hilang dan berganti menjadi bukan statistik deskriptif tapi menjadi statistik eksploratif. Ya. Nah, kemudian pengujian kesahihan hipotesis menjadi statistik konfirmatif, gitu ya. Nah, sebagai kata penutup dari pertemuan ini, saya ingin
memberikan masukan untuk teman-teman yang mengajar metode penelitian. Ya. Jadi belajar dari Khalil, Kindi, Ali Ibnu Abdi, gitu, kita akan mendapatkan satu ilmu, yaitu ilmu apa? Ilmunya begini. Kalau kita punya data, ya, kemudian ternyata data itu tidak dapat diolah, dianalisis dengan menggunakan alat-alat statistik yang ada di dalam literatur. Apa yang kita perbuat? Kita harus buat statistik sendiri. Itu pembelajaran. Membuat statistik adalah pekerjaan saya sehari-hari. Sekali lagi, saya tidak, ya, waktu S2, S3 itu boleh dikatakan hampir tidak pernah belajar matematik, hampir tidak pernah belajar statistik. Yang ada adalah belajar membuat statistik, belajar membuat matematik. Ya, tuh. Belajar membuat. Bahwa untuk belajar membuat matematik itu harus belajar matematik, itu tidak usah dikatakan. Semua orang juga tahu sih. Ya, tuh. Jadi itu yang tujuan utamanya, ya. Jadi ini ada pertanyaan. Ya, coba. Apakah boleh minta share presentasi Pak Marjunia? Oke, nanti saya sampaikan ke Mbak Titan, ya. Nah, jadi sekali lagi sebagai penutup, please masukkan di dalam perkuliahan metode penelitian itu, kalau masih mau ya mempertahankan. Sebab bagi saya itu tidak penting. Ya, saya bertahun-tahun memberikan metode penelitian, ya, di UTM di Johor. Ya, itu bukan kuliah, tapi diberikan pembekalan itu, ya, sebagai menularkan, ya, budaya riset kepada mahasiswa. Jadi sampaikan di dalam perkuliahan metode penelitian itu bahwa kalau kita punya data dan ternyata, ya, tidak dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik yang ada di dalam literatur, maka kita harus membuat statistik yang cocok, yang sesuai. Nah, ini budaya ini terus terang saja saya belum menemukannya di tempat lain kecuali dulu saya di ITB. Ya. Nah, barangkali demikianlah Mas Syafaat, ya, sudah pukul 12 di laptop saya. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Maman atas pemaparan materinya yang luar biasa. Diskusi hari ini juga berjalan luar biasa karena ternyata banyak hal-hal baru yang kita baru tahu, ya, Bapak Ibu semua. Dan kami juga nantinya berharap bahwa di lain waktu kita bisa bersilaturahmi kembali, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Baik, mungkin karena waktu juga yang sudah pukul 12 lewat, kami dari panitia mengucapkan terima kasih Prof. Maman atas kesediaannya untuk memberikan sharing ilmunya, dan kami juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir dan berdiskusi untuk membahas ilmu-ilmu baru apa yang nantinya ini sangat berguna sekali, Prof, bagi perkembangan kita, ya, khususnya dunia pendidikan kita, khususnya di IKI Jakarta. Baik,
dengan demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin Bu Rektor ada closing statement dulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sapaat.